Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali bersama saya Hifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta. Dalam modul 7, minggu ke-7 ini, kita akan membahas hubungan dua fungsi. Pada khususnya nanti akan dibahas yaitu hubungan dua garis lurus dan menentukan akar-akar dari persamaan fungsi. Baik, akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas hubungan persamaan garis lurus, yaitu diketahui secara aljabar persamaan garis lurus 1, 2. Persamaan 1, Y sama dengan A1X ditambah B1. Persamaan yang kedua, Y sama dengan A2X plus B2 ini dalam bentuk umum 1 ya. Nah, dari kedua garis dalam bentuk umum 1, itu dapat kita pelajari ada 4 kemungkinan kejadiannya. Pertama, kedua garis akan saling berimpit bila dan hanya bila kedua persamaan garis tersebut berkelipatan. Artinya, walaupun persamaannya berbeda, tapi gambarnya satu. Contohnya, persamaan 1 saya ambil Y sama dengan 3X min 4. Persamaan kedua saya ambil kelipatan 4. Jadi persamaan 2, 4Y min 12X sama dengan 12. Kalau melihat susunan persamaan seperti ini, artinya gambarnya satu. Nanti akan kita buktikan bahwa buktinya gambarnya nanti akanlah sama, berimpit. 2, kedua garis akan saling sejajar apabila arah garisnya itu tetap sama, hanya yang beda titik potong grafik terhadap sumbu Y. Di sini B1 dan B2 berbeda. Karena B itu artinya titik potong grafik dengan sumbu Y. Jadi B1 ini titik potong garis 1 pada sumbunya pada saat B-nya B1. Kemudian nilai B2 itu titik potong garis terhadap sumbu B2. Nah, di sini arahnya sama, tapi titik potong dengan sumbu Y tidak sama. Karena ini berbeda, nanti garisnya akan sejajar. Ketiga, kedua garis akan saling berpotongan bila dan hanya bila nilai koefisien arahnya itu berbeda. Nilainya asal berbeda pasti akan berpotongan. Kalau hanya satu positif dan arahnya positif juga akan, tapi arahnya garisnya akan ke atas semuanya. Nanti akan kamu sambil contoh. Arah A2-nya saya ambil negatif, jadi satu miring ke atas, satu miring ke bawah, itu akan jelas berpotongan. Kita cari perpotongannya. Perpotongannya itu namanya akar-akar persamaan yang menjadi titik potong. Akan kita bahas satu persatu. Keempat, dua garis akan berpotong saling tegak lurus bila dan hanya bila nilai A1 dan A2 itu dikalikan -1. Baik, akan kita bahas satu persatu dengan contoh. Diketahui dua garis saling berimpit, itu yang bagaimana? Contoh ada garis 1 dan garis 2. Garis 1 saya ambil contoh, Y sama dengan 3X plus 9. Kita buktikan dengan gambar. Gimana cara menggambar garis lurus? Yang praktis dibawa ke dalam bentuk umum standar, yaitu bentuk umum persamaan 2. Jadi Y min 3X pindah ruas kiri sama dengan 9. Bentuk umum standar 2, bentuk umum persamaan 2, itu ruas kanan harus 1. Artinya masing-masing sub dibagi 9. Jadi Y dibagi 9, ini rumus umumnya harus plus X, maka min 3 nanti turun ke bawah. X dibagi 9 tapi dibagi min 3 lagi. Jadi min 3 itu ke atas itu tadinya min 3, jadi supaya plus. Sehingga ruas kanan 9 bagi 9, 1, hasilnya Y per 9 ditambah X dibagi min 3 sama dengan 1. Artinya garis 1 itu memotong sumbu Y pada saat 9 dan memotong sumbu X pada saat min 3. Nah, ini persamaan 1. Saya ambil garis 2, kelipatan 3. Di sini 3. Y, di sini karena 3, 9X. Karena 9 kelipatan 3, 27. Akan buktikan, walaupun persamaannya beda, nanti persamaan garisnya sama, berimpit. Caranya sama. Nanti ruas kiri dipindah ruas kiri, 9X pindah ruas kiri. Jadi min 9X. Jadi 3Y min 9X dibagi 27. Karena ini harus 1. Jadi ini ada 3X ya. 3Y dibagi 27 sama dengan Y dibagi 20, tapi dibagi 3. Ditambah, nah ini min 9, X dibagi 27. Jadi X dibagi 27, dibagi min 9.
ruas kanan 1 karena 27 dibagi 27. Maka hasilnya Y per 9 ditambah X min 3 sama dengan 1. Persamaannya beda, tapi memotong garisnya memotong sumbu X pada min 3 dan memotong sumbu Y 9, maka garisnya berimpit. Walaupun beda persamaannya, asalkan berkelipatan berapapun, pasti garis tersebut adalah sama. Sudah terbukti berimpit. Kemudian, kedua garis saling sejajar apabila bedanya titik potong grafik dengan sumbunya berbeda. Tapi arahnya harus sama. Maka saya ambil contoh, persamaan 1 masih tetap Y sama dengan 3X per 9, grafiknya ini memotong sumbu min 3 sampai 9. Saya ambil arahnya sama, tetapi nilai B-nya saya ambil 18. Atau saya ambil yang lain boleh. Saya ambil 18 misalnya. Ini bebas, asalkan tidak sama dengan 9. Maka persamaan bentuk 3, ini garisnya 3, dibawa ke bentuk umum 2. Jadi Y min 3 X dibagi 18, Y bagi 18, Y per 18. Di sini min 3X dibagi 18, jadi plus X dibagi 18, tapi dibagi min 3. Maka hasilnya ruas kanan ini 18 dibagi 1 ya. Y dibagi 18, ditambah di sini 8 dibagi min 3, min 6. Jadi garis yang kedua, memotong sumbu min 6, memotong sumbu 8. Jadi secara ukur ini garisnya sejajar. Jadi kalau arahnya sama, tetapi nilai B-nya berbeda, itu adalah saling sejajar. Oke, selanjutnya akan kita bahas kedua garis saling berpotongan, syaratnya nilai koefisien garis tidak sama. Saya ambil contoh persamaan 1 tetap, Y sama dengan 3X plus 9, grafiknya ini. Ini persamaan garis 1. Memotong sumbu min 3, memotong sumbu Y pada 9. Kemudian persamaan garis sama garis 4. Saya ambil supaya beda, saya ambil min 3. Plus B1, B2-nya itu juga bebas, saya misalkan 27. Ini bebas, asalkan arahnya tidak sama. Nah, kalau arahnya tidak sama pasti akan berpotongan. Kalau berpotongan berarti ada titik potong, ada titik pertemuan. Titik pertemuan, titik potong itu adalah titik yang memenuhi kedua persamaan. Jadi karena titik pertemuan, jadi titiknya milik bersama. Artinya pada saat titik tersebut persamaannya sama. Maka untuk mencari titik potong kedua fungsi, syaratnya dua fungsi disamakan. Jadi ini disamakan. Y sama dengan Y artinya 3X plus 9 disamakan dengan min 3X plus 21. Jadi ini menjadi persamaan linier. Persamaan linier, kelompok X digabung, min 3 jadi 6X, 9 pindah ruas kiri, 21 kurang 9, 12. Ini namanya persamaan linier. Maka akarnya yaitu X sama dengan 12 per 6. Di sini nilai X perpotongannya pada saat X sama dengan 2. Ini titik pertemuan. Nah ini disubstitusi ke persamaan 1 atau 4, bebas. Bebas. Karena titik tersebut adalah titik pertemuan. Nah, misalkan kita pilih persamaan 1. Persamaan 1 yaitu Y sama dengan 3 kali X plus 9. X-nya ganti 2. Maka ditemu 3 kali 2, 6 tambah 15. Maka titik potongnya ketika X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 15. Oke. Baik, kita teruskan dengan dua garis berpotongan saling tegak lurus. Oke. Kita ambil contoh soal, saling bertegak lurus, A1 kali A2 hasilnya harus minus 1. Saya ambil persamaan satunya sama, Y sama dengan 3X plus 9. Jadi gambarnya ini memotong sumbu min 3 dan ini garis 1, memotong sumbu Y pada 9. Saya ambil supaya nanti berpotongan tegak lurus, gambarnya saya ambil kalau dikalikan A kali berapa supaya minus 1, otomatis ini minus per 3. Titik B-nya B2 bebas, saya ambil 12. Jadi persamaan 1 kita udah tahu gambarnya, persamaan 2 dibawa ke dalam bentuk umum 2. Jadi Y pindah ruas plus sepertiga X. Kemudian dibagi 12. Y dibagi 12, Y per 12. Di sini plus X per 3 dibagi 12. Berarti 3 X dibagi 3 kemudian dikalikan 3 12. Maka memotong sumbu X 36, memotong sumbu ini 12. Nah grafiknya memotong 36 sumbu X, memotong sumbu 12. Kelihatan ini sudah terbukti kalau
koefisien miringnya dikalikan min 1 itu pasti berpotongan saling tegak lurus. Bagaimana mencari titik perpotongan? Sama prinsipnya. Perpotongan itu kedua fungsi itu disamakan karena bertemu di satu titik. Jadi persamaan garis 5, namanya tadi kelima, disamakan bersama garis 1. 1 sama dengan 5. Jadi Y sama dengan Y atau di sini 3X plus 9 disamakan dengan min sepertiga X ditambah 12. Maka 3X, ini min sepertiga pindah ruas kanan jadi plus sepertiga X ditambah ini 12 tetap tapi dikurangi 9. Ini 9 pindah ruas kiri. Jadi ini 3X dikurangi sepertiga X tidak bisa dikurangi secara langsung karena penyebutnya tidak sama. Maka penyebutnya disamakan jadi 9/3X ditambah sepertiga X sama dengan 3. Jadi 9/3X ditambah sepertiga X, 10/3X sama dengan 3. Maka 3-nya pindah ruas kanan, 3 kali 3, 9. Jadi akarnya nilai X adalah 9/10 atau 0,9. Ini titik pertemuannya X-nya. Lah Y-nya berapa? Substitusi persamaan 1 atau 2 bebas. Saya pilih persamaan 1. 3, X-nya diganti 9/10 plus 9. 3 kali 9, 2,7. Dibagi 10 ya, 27 bagi 10. Ditambah 9, 11,7. Maka titik potongnya ketika E-nya di sini, X-nya 0,9, nggak nyampe 1, Y-nya ketika 11,7. Itu mencari titik membuktikan bahwa kalau koefisien saling tegak lurus dikalikan min 1. Kemudian saya teruskan lanjutkan dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat diperoleh dari hubungan dua fungsi. Bisa jadi kemungkinan persamaan satu garis lurus, persamaan kedua fungsi kuadrat. Kalau berpotongan berarti persamaan disamakan. Kalau disamakan nanti akhirnya ketemu persamaan kuadrat. Nah, saya ambil contoh. Di sini diketahui dua persamaan kuadrat. Persamaan satu yaitu Y sama dengan 30 min 2X. Ini parabola. Koefisien kuadratnya min, berarti parabola buka bawah. Ini gambarnya gini. Yang kedua, Y sama dengan plus 2X kuadrat plus 4X plus 6. Kalau koefisiennya positif, ini A, A-nya positif, grafik parabola buka atas. Nah, kita akan gambar. Untuk persamaan kuadrat 1, bagaimana cara gambarnya? Paling enak ya dengan definisi fungsi. Kita coba variabel bebas X-nya 0. 0 kuadrat 0 kali 2, 0. Jadi ketika X-nya 0, pasangannya 30. Nanti lewat titik 0,30. Sekarang sebaliknya, saya balik. Ketika Y-nya 0, maka min 2X pindah ruas kiri jadi 2X kuadrat sama dengan 30 dibagi 2. Maka X kuadrat sama dengan 30 bagi 2, 15. Maka nilai X-nya akar 15. Kalau akar 16 itu 4, jelas kurang dari 4. Setelah dihitung, ternyata plus minus akar 3,8. Ini yang saya ambil positifnya. Jadi gambarnya pada saat X 0 lewat Y 30, pada saat X-nya 0, 3,8. Kemudian persamaan yang kedua, Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 6, itu buka ke atas. Bagaimana cara grafiknya? Saya buat X-nya. Misalkan 0, ganti 0, pasti titiknya lewat 0,6. Saya belum nggak bisa meraba. Yang jelas dua persamaan ini adalah karena koefisien kuadratnya itu berlawanan pasti berpotongan. Saya langsung ambil titik potong. Karena titik potong ketemu titik pertemuan, nanti bisa dibuat grafiknya dengan mudah. Jadi mencari perpotongan dua titik. Jadi disamakan. Jadi persamaan kuadrat ini ruas kiri Y sama dengan Y ya. Persamaan ruas kiri 30 min 2X kuadrat, ruas kanannya 2X kuadrat plus 4X plus 6. Ini disamakan supaya menjadi bertemu, pertemuan dua kurva. Kemudian min 2X kuadrat pindah ruas kanan. Jadi ini min jadi plus jadi 2X kuadrat tambah 2X kuadrat jadi 4X kuadrat. Kemudian 30 pindah ruas kanan jadi min 30. Di sini ada 6. Jadi plus 6 kurang 30 min 24. Ini persamaan kuadratnya seperti ini. Kalau persamaan kuadrat berarti ada dua akar. Ini kebetulan liwatan 4. Saya bagi 4 semuanya. Oke. Kalau kemungkinan bisa difaktorkan langsung ketemu dua akarnya. Nah ini kalau diakarkan, difaktorkan bisa ini. Jadi kalau dikalikan X1 dan X2 itu
harus akar-akarnya min 6, kalau dijumlahkan plus 1. Maka akar-akarnya kalau difaktorkan X plus 3 kali X min 2 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, harus dengan rumus ABC. Jadi persamaan kuadrat tersebut, akar-akarnya yaitu X1 ketika ini dibuat X sama dengan 0 min 3, dan X2 sama dengan X min 2 sama dengan dibuat 0, maka X2. Maka substitusi ke persamaan salah satu, saya ambil persamaan 1. X-nya 32, yaitu 30 min 2 kali 2 kuadrat. Jadi 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2, 8. 30 kurang 8, 22. Maka titik potongnya pada saat X-nya 2, Y-nya 22. Jadi gambarnya bisa dikeraba lewat yang persamaan 1 lewat titik 0,30 dan titik 3,8,0 dan bertemu di titik 2,22 ribuan. Kemudian persamaan yang kedua jelas lewat titik 0,6, nggak usah cari yang lain, ambil titik potong yang tadi itu udah ketemu 2 pasti lewat sini. Nah, itu grafiknya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bagaimana menentukan persamaan akar-akar kubik. Misalkan dari perhubungan dua fungsi tersebut diperoleh persamaan kubik. Kalau persamaan kubik itu ada 3 akar-akar yang harus kita cari. Ada satu metode yang disebut metode Horner. Gimana metode Horner? Metode Horner itu prinsipnya mengecilkan pangkat. Tadi pangkat 3 jadikan menjadi pangkat 2 dengan cara mengetahui dulu salah satu akar-akarnya. Kalau begitu bagaimana supaya bisa berjalan dengan metode Horner? Kita dengan eksperimen, coba-coba. Dicoba misalkan bilangan bulat, X-nya 0. Apakah X0 itu merupakan salah satu akar persamaan kubik? Kita substitusi, kita coba-coba. Kita coba ya. X-nya 1 pangkat 3, 1, 2. 1 kuadrat 1, jadi 2 tambah 3, 5. Ini X-nya 1 kali 18, 18. Jadi ini ada 5 tambah 8, 2, 13. 13 dikurangi min 5. Berarti tidak 0. Kalau tidak 0, artinya X sama dengan 1 bukan salah satu akarnya. Kita ambil coba bilangan real, bilangan yang lain, bilangan bulat yang lain. Misalnya saya ambil nilai min X min 2 boleh. Misalnya di sini saya ambil X sama dengan 2. Apakah menjadi akarnya? Kita substitusikan ke persamaan kubiknya. 2 kali 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 8. 8 kali 2, 16. Kemudian 2 kuadrat 4 kali 3, 12. Di sini 2 kali min 18, min 36, ditambah 8. Jadi yang positif 12 dengan 8, 20 dengan 16, 36. Jadi yang positif 36. Oh yang negatif 36, min 36 juga. Artinya hasilnya 0. Cocok? Kalau begitu X2 adalah salah satu akarnya. Kalau salah satu akarnya udah ketemu, maka dapat difaktorkan, satunya jadi turun jadi pangkat 2. Bagaimana supaya mengetahui koefisien pangkat kuadrat? Caranya, koefisien dari pangkat kubik ditulis ini berbaris. Pada baris pertama, ini pertama X sama dengan 2, salah satu akarnya. Ini koefisien variabel pangkat kubik, persamaan kubik. Jadi ini 2, diambil dari sini 2 pangkat 3, ini 3, koefisien pangkat kuadrat, ini min 18, koefisien pangkat 1 dan 18. Nah, baris 2 dan 3 belum diisi. Nah, ini dijumlahkan. Caranya pertama, angka 2 koefisien angka apa? Turun ke bawah di sini terus di sini. Habis itu angka 2 kali salah satu akarnya 2, tapi kemudian letakkan di bawah 3 dijumlahkan. 3 tambah 4 7, 7 kalikan lagi dengan 2 letakkan di bawah min 18 dijumlahkan min 4. Min 4 sama dikalikan dengan 2, min 4 kali 2, min 8 taruh di jumlah harus 0. Artinya ini 2, 7, min 4 itu koefisien persamaan kuadrat. Sehingga persamaan kubiknya secara keseluruhan bisa difaktorkan menjadi, tadi salah satu akarnya kan X sama 2 pindah ruas kiri, X min 2 kali 2X kuadrat plus 7X min 4 sama dengan 0. Jadi ini persamaan ini kuadrat, kalau bisa difaktorkan dengan bisa difaktor segera ketemu. Tapi kalau tidak bisa dengan rumus ABC, ini sepertinya tidak bisa difaktorkan, maka X1 jelas ketemu sama dengan 2, tinggal mencari X2 dan 3 akarnya. Dengan rumus ABC, rumusnya X2, 3, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan, B-nya adalah 7, jadi min 7 plus minus akar 7 kuadrat 49, min 4A-nya 2. Min 4 kali 2, min 8. Kali C-nya min 4. Min 8 kali min 4 plus 32 dibagi 2
A kali 2, 4. Maka akar 81 9. Jadi ketemu X 2 dan 3 masing-masing akarnya, min 7 tambah 9 dibagi 4, itu sama dengan 2/4 atau setengah. Dan X yang ketiga, min 7 dikurang 9, min 16 jadi dibagi 4, min 16 menjadi min 4. Jadi sudah ketemu akar-akarnya. Yang pertama X1 2, X2 setengah, X3 min 4. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.